Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota Madinah, saya akan sampaikan beberapa informasi kepada teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf beberapa hari tidak muncul, juga tidak ada informasi, tidak ada berita. Kebetulan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya kehilangan ayahanda yang memang sudah sepuh. Mudah-mudahan husnul khotimah. Tepat sehari sebelum saya berangkat ke Arab Saudi, ke umrah. Jadi dalam suatu pilihan kebingungan selama hidup saya baru kali itu untuk memutuskan sesuatu yang kemudian saya harus ragu-ragu memutuskan. Tapi alhamdulillah semuanya sudah berjalan baik, normal semuanya. Dan terutama terima kasih kepada Pak Jokowi yang telah memberikan perhatian khusus, termasuk perhatiannya mengirim karangan bunga. Mas Gibran, terima kasih Mas Gibran. Bang David, terima kasih juga. Kemudian Bang Regen, Pradi Bersatu, Bang Ade, dan Ketum Prodi Bersatu, Pak Riki Sitonga, Pak Jenderal, Pak Nur Wahid, Pak Dirjen Nur Wahid, Pak Jenderal, kemudian beberapa teman-teman relawan, termasuk tim hukum Merah Putih, kemudian Bang Budi Ari, Ketua Projo berikut sekjennya. Terus kemudian sebentar, banyak banget saya lupa. Sebentar. Bang Regen, kemudian Pak Riki Sitohang, GK Center Jokowi, kemudian tim hukum Merah Putih. Teman-teman YouTuber Nusantara terutama, terima kasih banyak. Terus kemudian Bang David. Terima kasih Bang David. Kemudian Pak Sigit, Pak Riki Sitohang. Kemudian siapa ini? Sebentar ya teman-teman ya. Takut kelewat dibaca. Dewan Pimpinan Pusat, Bang David Payung. Kemudian Pak Jokowi, Mas Gibran, kemudian relawan Terah Jokowi, kemudian Pak Ahmad Nur Wahid, Jenderal Purnawirawan, Mbak Ratna Dewi, Jogja, Pak Sigit, Bang Darmijal, Ketum Projo, siapa ini? Sebentar ya, takut kelewat. Nanti yang sesuai video pembukaan sebelumnya ya. Bang David Agus Yunanto, ini Bang Davidnya Mas Gibran, kemudian Mas Gibran, terus Pak Jokowi, ada Bang David Payung juga, relawan Terah Jokowi, Bapak Nur Wahid, Mbak Ratna Jogja, Pak Sigit Widiawan, Semen Indonesia, Bang Darwijal, siapa ini? Bu Irma, dan Bang Budi Ari. Beberapa teman-teman yang belum saya sebutkan, mohon maaf, tapi ada di video depan itu. Dengan kerendahan hati kami hanya bisa berucap terima kasih dan mohon maaf
atas segala kesalahan ayahanda kami semasa hidup, dan tentu dukungan teman-teman adalah membuat kekuatan bagi kami keluarga yang ditinggalkan. Pun demikian juga para teman-teman netizen yang semuanya hampir japri ke saya, terima kasih banyak. Hampir saya juga rada tadinya sulit bangkit bertepatan dengan berangkat umroh, tapi alhamdulillah hari ini saya hari kedua sudah di Madinah. Bagi teman-teman penggemar YouTuber Nusantara, penggemar Agri Fanani yang dari dulu channel saya lama masih bahas knowledge bandara, kemudian membahas teman-teman TKI, TKW, dan sampai sekarang juga masih aktif sebagai penonton, bisa ketemu di Madinah. Mungkin saya sampai dengan 2 hari lagi. Setelah itu kita akan bergeser ke Mekah. Bagi teman-teman TKI, TKW yang berada di Madinah ataupun Mekah, pengen ketemu Agri Fanani, ya bisa berkomentar di video ini. Nanti saya cantumkan nomor teleponnya. Nanti bisa pick up di mana dekat-dekat kita nginep di hotel yang terdekat. Nah, teman-teman, beberapa hari nggak ngonten, begitu saya mencoba buka berita yang belakangan berkembang di Indonesia adalah betapa dahsyatnya hiruk-pikuk korupsi di Indonesia. Luar biasa dahsyat. Dan kejadiannya bertubi-tubi. Saya meyakini hari ini yang kebongkar korupsi hari ini itu adalah bukan kejadian hari ini, tapi kejadian ya sudah berkerak, lama mereka lakukan, cuman mungkin waktu itu belum ketahuan dan baru ketahuannya sekarang. Termasuk yang belakangan Bupati Sukoharjo, Ibu, aduh hati Ibu kok seperti itu ya. Kalau kemarin, kalau saya bicara dari partai mana, itu adalah partai PDIP, Bupati Sukoharjo, sebelumnya Wali Kota Semarang juga dari PDIP, saya nggak sebut yang lainnya, banyak dari PDIP juga. Nah, saya nggak tahu apa sekolah partai, apa kemudian membuahkan ini atau menghasilkan ini, atau memang secara natural karakternya memang seperti itu, atau apa. Hampir semuanya berpendapat bahwa udahlah, nanti pemilihan wali kota, bupati, gubernur tidak lagi memakai election, tidak lagi dipilih oleh rakyat. Jadi langsung dipilih atau ditunjuk oleh presiden. Itu wacana undang-undang kemarin yang berkembang. Dengan alasan, dengan dalih, katanya supaya tidak korupsi. Kenapa? Alasannya adalah rata-rata mereka melakukan korupsi itu adalah untuk mengembalikan biaya kampanye, untuk mengembalikan biaya pada saat pencalonan sebelumnya. Itu menurut saya nggak masuk akal. Nggak, sama sekali nggak make sense. Kenapa? Karena orang-orang yang menduduki jabatan, ya, yang tidak dipilih melalui election pun, mereka dasarnya koruptor, tetap saja korup. Kita tahu MBK yang dari kepolisian, kita tahu Jampitsus, semuanya kan ini nggak dipilih secara election. Toh korup juga, toh korupsi juga. Artinya apa? Salah besar kalau perilaku korupsi ini disebabkan oleh sistem demokrasi kita yang dipilih langsung, ditunjuk atau melalui pemilu, sehingga itu harus mengeluarkan effort yang besar, harus mengeluarkan biaya yang besar. Salah. Itu salah besar. Nah, terus apa, Gri? Korupsi itu adalah mindset, adalah karakter, adalah yang itu tuh tidak bisa tiba-tiba. Kalau mungkin bisa ditanyakin Dokter Teva, artinya dokter yang benar lah.
yang neuroscience atau apa. Di dalam otak kita itu ada namanya limbik. Limbik itu adalah pusat otak. Pusat di mana untuk menyimpan seluruh memori, kegiatan, gerak, apa segala macam hidup kita, kejadian dalam hidup kita dari mulai lahir sampai meninggal. Itu memori kita disimpan di dalam otak, namanya limbik. Nah, persis seperti hard disk kalau kita bicara komputer atau apa, RAM atau apa yang untuk menyimpan memori itu. Nah, memori otak itu adalah muncul dari kebiasaan kita semasa hidup. Kalau dulu dari kecil saja sudah mulai ngambil untung sedikit-sedikit lumayan. Kemudian menginjak dewasa, menjadi panitia atau disuruh belanja, markup, ya mungkin Rp5, Rp10 atau 500 atau 1.000 lumayan. Hati-hati teman-teman, itu adalah benih-benih korupsi. Itu adalah benih-benih koruptor. Karakter koruptor hari ini itu berangkat dari sana. Nah, awas, hati-hati. Terkesan sederhana, kita jalani dengan ya seolah-olah itu adalah kebiasaan, ya. Lambat laun kebiasaan itu tersimpan di memori otak kita yang namanya limbik tadi. Limbik atau memori otak kita itu yang selalu menggerakkan tangan, tubuh, perintah seluruh badan kita, kaki semuanya, bicara, gerak, semuanya digerakkan lewat memori otak limbik itu. Nah, cilakanya kalau kemudian yang kita simpen itu adalah memori jelek, kebiasaan jelek, itu keluarnya nanti juga perintah jelek. Nah, beruntung kalau yang kita simpan itu adalah memori bagus. Nanti akan timbulnya perintah bagus. Apa itu? Perintah biasanya ngambil untung, selalu setiap kali ada kesempatan ada perintah dari otak itu karena sebelumnya sudah ada memori yang tersimpan. Lumayan loh, ngambil untung aja kamu. Oh iya ya, udah markup aja, markup. Sayang banget loh, udah capek-capek lo kerja, masa lo malah rugi? Ya minimal pas atau ngambil untung lebih baik. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ingat ya, hati-hati ya teman-teman ya. Kelihatannya sederhana, kebiasaan, kemudian ya terus-menerus kita lakukan pekerjaan itu, lama-lama ya menjadi sesuatu yang harus kita kerjakan atas perintah otak yang ada memori jelek itu tadi. Oke. Contoh paling sederhana begini. Kalau teman-teman itu biasanya, mohon maaf, biasanya itu ngomong kasar, ngomong jelek itu, saya juga sering saya kontrol, misalnya ya, dan itu kemudian akan menjadi refleks. Kaget gitu misalnya, anjir. Karena apa? Ada tersimpan di memori otak kita itu adalah anjir. Tapi beda, kalau nggak ada memori itu, astagfirullahaladzim. Karena apa? Yang tersimpan di memori otak kita, kata-kata astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kali terkejut saja, itu muncul dengan tiba-tiba. Ya, itu adalah memori otak kita yang tersimpan di dalam limbik. Jadi awas, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, awas. Biasakan kebiasaan-kebiasaan itu baik karena akan tersimpan di memori otak kita. Sama ya, ketika di hard disk itu tidak tersimpan lagu, kalau kita mau pengen muter lagu, nggak akan ketemu dicari. Nggak akan ketemu. Kalau kita nyimpan, ya baru ada.
Itu memori otak. Nggak bisa kalau nggak pernah tersimpan memori otak. Kata-kata anjir nggak akan muncul. Gua jamin. Dia kaget, dia refleks, dia apapun. Itu nggak akan keluar. Gua jamin. Gua jamin. Itu. Nah, kembali lagi ke karakter korup. Nah, awalnya perlahan-lahan markup, ngambil untung lumayan. Ya, lama-lama bersama kawan yang lain membuat rencana untuk mengambil untung. Atau lama-lama sama kawan-kawan yang lain, ada nih rokok. Ada dong. Itu terkesan sederhana. Tapi kalau tidak tersimpan memori di otak kita, karakter itu nggak akan tega ngomong. Ngomong pun nggak akan keluar. Alhamdulillah dapat untung, bla 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 bla. Pasti akan begitu. Ada dong. Bagi dong. Nah, awalnya cuma begitu. Ya udah nih sedikit. Awalnya begitu. Kemudian tingkatan korup lain meningkat menjadi kemarin dikit banget, naikin dong untungnya. Ya tapi mesti di markup lah. Yaudah lu markup deh berapa persen kayak. Lama-lama meningkat menjadi seperti itu. Nah, dari awalnya ditawarin nggak mau, kemudian nyinggung-nyinggung, kemudian menjadi nagih, pada akhirnya menjadi target. Lo kalau mau proyek 10% ke gue. Hari ini mohon maaf ya, pejabat kita kebanyakan seperti itu, apalagi yang bersinggungan dengan pengadaan, tender dan lain-lain. Hari ini kebanyakan seperti itu. Kalau kita mau dapat proyek, mereka sudah berani terang-terangan minta persen. Aduh, 10% kecil banget. Naikin lah. Itu si B berani 20% loh. Aduh, janganlah bang, 20% mah saya cuma dapat 5%. Ya kalau gitu harganya lu markup deh. Penawarannya, kuitansinya kamu ganti. Itulah perilaku korup yang tadi benih-benihnya tadi saya sampaikan dari awal. Tidak tiba-tiba, tidak mendadak. Nah, lama-lama berani mentarget. Oke, kepala dinas harus ada setoran tiap bulan. Oke, kamu mau jadi kepala dinas, tarifnya segini. Aduh, jangan dong Bu. Ya udah kalau nggak mau, bisa jadi yang lain. Hari ini Bupati Sukoharjo seperti itu. Sehingga berapa kilo disimpan Mas di berangkasnya? Berapa miliar uang disimpan di berangkasnya? Sama juga kejaksaan, Jampitsus hari ini seperti itu. Itu bukan mendadak hari ini. Perilaku korup itu bukan tiba-tiba ada kesempatan kemudian dia melakukan korup. Enggak. Itu bukan sesuatu yang mendadak, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Bupati, gubernur, wali kota, yang mirip-mirip Soekarjo ini, tidak hanya mereka, belum kebongkar saja. Ada nilainya untuk sebuah ngangkat seorang kepala dinas. Sorry to say, gua ngangkat banyak manajer free, nol, free charge, nggak ada bertarif. Malah mereka yang nawarin, gua cut. This is perilaku, man. Mindset, man. Nggak bisa tiba-tiba. Nggak bisa mendadak. Semuanya itu berawal dari lumayanan yang hanya 50.000, 100.000, meningkat menjadi 500 juta, 1 juta, meningkat menjadi M hari ini. Itu perilaku korup. Coba kita kembali ke diri kita masing-masing. Muhasabah, koreksi, dan ini nggak bisa
disembuhkan. Terkecuali mati atau masuk penjara karena ketangkap. Nggak bisa sembuh, Gri. Nggak bisa. Ada orang banyak ngomong ke saya, lah lu Gri, ngemeng lu. Karena lu nggak banyak, karena lu belum dapat kesempatan aja. Banyak sekali kesempatan datang ke saya dan itu saya bisa lakukan. Kejadian? Enggak. Nggak ada benih-benih yang tersimpan di mindset ini, men. Nggak ada. Memorinya itu nggak ada. Nggak ada. Mau dipaksa seperti apa, nggak keluar. Itu. Nggak ada. Kebalikannya, even nggak ada kesempatan, karena sudah ada benih, dia akan mencari itu kesempatan. Dan dia kejar terus-terusan itu. Itu. Sama hal yang paling sederhana, bukan berarti saya menjustifikasi atau menjudgment orang yang ngerokok. Ya, ini hanya sebagai contoh saja. Kalau di otak kita tidak ada memori merokok, disuruh ngerokok nggak bisa. Kebalikannya, kalau di otak kita ada memori rokok, suruh berhenti nggak bisa. Sama. Sama halnya, ya, yang paling sederhana nih ya. Kalau di otak kita ini nggak ada kebiasaan bangun siang, yang ada itu bangun pagi. Suruh bangun siang, even dia ngantuk, nggak bisa. Kebalikannya, mereka nggak pernah bisa bangun pagi, bangunnya siang terus. Karena memori dalam otaknya itu kalau bangun tuh siang. Makanya sangat banyak kejadian bahwa karena pengen ada acara, pengen bangun pagi karena harus misalnya ngejar pesawat ke bandara, misalnya jam 4 pagi atau jam 5 pagi misalnya. Ini nih, nyalain. Sering kali kan kita ya, nanyain ringing, nyalain HP, supaya nanti kebangun. Jam 3 udah bunyi, liatin. Jam 3, aduh matiin dulu. Nah, les, bunyi lagi. Wow, masih ada ini, matiin lagi. Les, bablas, ketinggalan pesawat. Sering kejadian begini? Sering? Itu adalah mindset yang udah tersimpan di otaknya. Betapa sulitnya orang untuk bisa bangun pagi kalau memang kebiasaannya bangun siang. Saya balik. Orang yang kebiasaannya bangun pagi, even dia itu tidurnya di atas jam 12, jam 1, jam 2 baru tidur, pasti jam 4 dia bangun. Atau jam 5 dia bangun. Walaupun begitu bangun ke toilet, kalau yang sholat-sholat, atau yang ngopi-ngopi, kemudian setelah itu tidur lagi, tapi tetap bangun. Karena apa? Yang ada di memori otaknya itu ya bangun pagi, dan dia memerintahkan ke seluruh anggota tubuh kita. Itu loh, memori otak yang disimpan di pusat otak namanya limbik. Browsing. Itu perilaku para pejabat kita hari ini memang sudah dari sananya, dari kalau nggak dari kecil, mungkin dari kecil, remaja, dewasa, sekarang orang tua. Itu sudah sejak remaja, sudah sejak dewasa. Ya mungkin sifatnya hanya lumayan mendapatkan untung dari situ, benih-benihnya. Yang tadi saya bilang, akhirnya itu terakumulasi menjadi perilaku korups. Bisa sembuh? Enggak. Even udah ketangkep, udah masuk penjara, mungkin begitu udah selesai, bisa kambuh lagi. Nggak bisa sembuh. Dan Indonesia hari ini didominasi oleh mindset, memori otak yang seperti itu. Mungkin hanya berapa persen orang yang benar-benar bersih. Contoh misalnya, kalau pejabat PUPR apa? Pak Hadi Purnomo, itu bayangkan
Pak PUPR, Menteri PUPR yang sekarang kepala IKN. Bangun tol, jembatan, bandara, embung, coba. Dam, bendungan, coba bayangkan. Ratusan triliun itu kalau bukan Pak Adi Purnomo. Siapa sih namanya? Kok Adi Purnomo? PUPR. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bentar. Bentar, teman. Ini darurat rekamannya jadi begini nih. Allahu Akbar. Kepala IKN siapa? Basuki Hadi Mulyono. Saya koreksi ya, Pak Bas. Pak Bas itu proyek yang dia pegang semasa menjadi PUPR ratusan triliun yuk. Nggak usah jauh-jauh. Contoh sebelum Pak Bas, sebelum-sebelumnya banyak bangunan mangkrak, itu karena perilaku korup. Itu kalau kemarin itu nggak Pak Jokowi, nggak Pak siapa? Pak Bas, habis dikorup semuanya itu. Nggak jadi jalan lintas Jawa, nggak jadi jalan lintas Sumatera. Nggak jadi. Saya jamin nggak jadi. Udah banyak contoh kok sebelumnya kok. Itu perilaku korup. Nah, kalau model-model seperti Pak Bas, mungkin Menteri Keuangan sekarang, mungkin Bu Sri Mulyani, mungkin. Nah, itu orang-orang yang memang dugaan saya di memori otaknya ini tidak pernah tersimpan karakter korup sejak kecil. Oke. Mungkin itu sebagai bahan renungan bagi kita. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita bisa berharap apa kepada para pejabat di Indonesia ini? Atau kalau sudah putus harapan, kita balik saja. Ajakannya adalah, yuk kita korupsi yuk. Seluruh rakyat kita korupsi aja yuk. Yang nggak korupsi, kita keroyok. Kita habisin sama rakyat yuk. Kita balik aja lagi. Itu adalah keputusasaan. Boleh dong lama-lama seperti itu. Karena apa? Yang bisa setidak-tidaknya menghambat perilaku korupsi itu adalah undang-undang perampasan aset. Itu pun nggak disahkan sampai dengan hari ini. Apa yang salah? Apa yang susah? Coba. Kalau sudah seperti ini, rakyat putus asa, mendingan kita balik, kita anjurkan untuk semuanya orang korupsi. Kita balik lagi, bagi orang-orang yang tidak korupsi, kalau perlu kita keroyok, kita habisi sama rakyat. Rakyat pun semuanya kita korupsi. Begitu ngelihat, kok kamu bersih, kalau kamu nggak korupsi, malah kita habisin aja. Begitu kali ya. Kenapa? Saking bobroknya perilaku pejabat di negeri ini. Sampai di sini mudah-mudahan menjadi bahan renungan. Salam dari kota Madinah. Agri Fanani, mohon doa restunya segera bisa kembali ke Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.